Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para hamba-hamba Allah yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari seorang muslim selalu mengulang permohonannya untuk diberi hidayah, yaitu ketika kita sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Hidayah berasal dari kata al-hadi, bermakna petunjuk jalan. Muhammad Rashid Ridho, hidayah yang dimaksud adalah petunjuk halus yang menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Ibnu Katsir memahami seseorang membutuhkan hidayah pada setiap saat, setiap waktu, dalam segala keadaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetap terpimpin ucapannya, terpimpin pikirannya, terpimpin perilakunya, terpimpin keputusannya. Disitulah sehingga dimohonkan senantiasa hidayah tersebut. Hidayah yang diharapkan adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, yang diberikan nikmat kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidayah ini adalah persoalan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Betapa banyak perkataan seseorang, pemikiran seseorang, keputusan kebijakan seseorang tidak terpimpin oleh sebuah hidayah. Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Al-Wahbah Az-Zuhaili memerinci hidayah itu ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah hidayah ilham atau hidayah insting. Hidayah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Lebah misalnya, dia suka hinggap di bunga. Insting lebah menyukai bunga itu adalah hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bayi ketika lapar, maka dia menangis. Mengapa dia menangis? Siapa yang memberi ilham kepadanya? Tentu ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hidayah yang pertama, hidayah ilham atau insting yang semua makhluk diberikan kepadanya. Lalu tingkatan yang kedua adalah hidayah hawasi atau hidayah panca indera. Kemampuan merespon dengan panca indera tersebut. Ini juga diberikan kepada semua makhluknya. Binatang memiliki ini semuanya, sehingga dia punya indera penglihatan, punya pendengaran. Hidayah hawasi atau hidayah panca indera ini merupakan hidayah yang kedua. Lalu yang ketiga adalah hidayah akal atau akal. Hidayah akli atau hidayah akal. Hidayah akal ini hanya manusialah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah akal ini merupakan hidayah spesifik khusus diberikan kepada manusia, agar ia bisa berpikir, agar bisa merenung, yang dengan akalnya itu dia melakukan banyak kreasi improvisasi untuk kemanfaatan dirinya serta kehidupannya. Hanya manusialah yang diberi hidayah akal yang membuatnya bisa berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, "Waladarul akhirati khairul lilladzina ittaqu afala ta'qilun." Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Jadi tentu orang yang bertakwa itu adalah
hasil daripada pemikiran yang mendalam sedemikian rupa, sehingga dia bisa memahami bahwa kehidupan dunia ini adalah bukan kehidupan akhir. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Ini adalah hidayah akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada makhluk yang bernama manusia. Lalu yang keempat, 3 hidayah, baik itu hidayah ilham, hidayah panca indera, hidayah akal, maka memerlukan hidayah yang keempat. Dan hidayah yang keempat yang dimaksud adalah hidayah ad-din atau agama. Maka Allah menurunkan agama, seperangkat aturan ini untuk diamalkan, yang mengantarkan manusia itu pada kebahagiaan lahir, kebahagiaan batin, dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Hidayah agama ini yang menjadi sumbernya adalah kitab suci, yang secara estafet Allah menurunkan kitab suci dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, hingga yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Itulah sebabnya di dalam Quran dikatakan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika orang ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, maka sumber petunjuknya adalah Al-Quran. Maka seseorang mesti akrab dengan Al-Quran, mesti mempelajarinya, mesti mengkajinya, karena Al-Quran adalah sumber hidayah. Bagaimana mungkin orang mengatakan, kami tidak sholat karena belum dapat hidayah, kami tidak melakukan kebaikan karena belum dapat hidayah, kami tidak bisa menghentikan kemaksiatan karena belum dapat hidayah. Bagaimana mungkin seorang berkata demikian, sementara hidayah sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ia enggan untuk mengkaji, mempelajari, memikirkannya dengan hidayah akalnya, sehingga dia mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, yang ingin mendapatkan hidayah, maka dekatilah Al-Quran, membaca, menterjemah, mengkaji, meneliti, memahami, menghayati, dan mengamalkan. Untuk mengamalkan ini, kita butuh hidayah yang kelima. Dan hidayah yang kelima, menurut Dr. Al-Wahbah Az-Zuhaili adalah hidayah taufik. Hidayah taufik ini diperlukan untuk apa? Karena dengan hidayah tersebut, seseorang punya kemampuan mengamalkan apa yang dipahami dari kitab suci Al-Quran. Salat, semua orang muslim tahu, itu semuanya adalah wajib, manfaatnya besar, dunia dan akhirat. Tetapi tidak ada hidayah taufik, tetap saja orang itu tidak salat. Minum khamr itu merusak dirinya dan merusak kehidupannya. Semua orang tahu, pakar kesehatan juga mengatakan seperti itu. Tapi tidak ada hidayah taufik, maka orang itu tidak bisa mengamalkan, menjauhi minum khamr tersebut. Oleh karena itu, maka semakin yakin dan semakin mantap ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Petunjuk yang kita minta ini adalah petunjuk hidayah taufik, agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pahami dari sumber hidayah yang keempat, yaitu hidayah agama, yaitu Al-Quran. Semoga memberi manfaat kepada kita, dan kita tetap selalu memohon agar diberi hidayah, agar keputusan, pikiran, kebijakan kita terpimpin dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.